Berawal kita dari kambing, kita lari ke sapi. Oh, berawal dari kambing. Berawal kita dari kambing, larilah kita ke sapi. Cuman kita juga nggak akan tinggalkan untuk di kambing. Tetap kita pelihara kambing. Gitu. Tetap kita pelihara. Walaupun kita lari ke sapi. Gitu. Alhamdulillah kita putar-putar itu, makanya bisa terbantu malahan kambingnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah farm guys. Jadi buat kalian yang ingin tahu farm ini milik siapa, kita langsung saja kenalan dengan sang ownernya guys. Kita gali informasinya seperti apa perjalanan farm ini guys. Kita langsung kenalan. Halo mas, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Irawan yang bertempat khususnya di Desa Purbosembodo, Kecamatan Metro Gibang, Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur masuk ya? Masuk Lampung Timur. Mas Yusuf, peternakan ini dikelola sejak kapan sih mas, didirikan mas? Mulai tahun 2004. 2004. Berarti ya wis panjang mas perjalanannya mas? Panjang. Kala itu saya waktu masih sekolah. Terus bapak saya itu kan alhamdulillah bergaul di kambing. Khususnya awalnya itu jual beli. Awalnya jual beli dari kambing itu. Nah, kesana kita terus pelihara lah kambing itu sampai sekarang. Berarti waktu itu sampai masih ini ya? Masih SMP saya. SMP ya? SMP. Waktu itu saya masih SMP sekitar kelas 2 itu. Iya. Kelas 2 SMP itu pun saya bantu bapak saya untuk kesana kesini ngambil kambing. Ambil kambing sebelum berangkat sekolah itu. Iya. Sifatnya saya cuman membantu orang tua. Karena itu saya juga butuh biaya untuk sekolah. Nah dari situlah saya berjuang bantu ayah saya untuk ngambil kambing, nganterin kambing. Nah dari itu sekolah pun sampai telat-telat kadang kita masuknya. Senang aja kita itu. Senang aja. Senang karena kita itu hobi gitu. Iya. Nah, alhamdulillah dari kambing ini hobi saya jadikan kesenangan. Sekaligus jadi usaha. Iya, alhamdulillah. 2007 kita udah mulai kita tekuni. Jadi usaha. 2007. Alhamdulillah ya bisa untuk membantu khususnya ya untuk bayar anak sekolah, bisa untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangga juga bisa, untuk bantu-bantu keperluan kita mau beli apa juga bisa, alhamdulillah. Berawal kita dari kambing, kita lari ke sapi. Oh, berawal dari kambing. Berawal kita dari kambing, larilah kita ke sapi. Cuman kita juga nggak akan tinggalkan untuk di kambing. Tetap kita pelihara kambing. Gitu. Tetap kita pelihara. Walaupun kita lari ke sapi. Gitu. Alhamdulillah kita putar-putar itu, makanya bisa terbantu malahan kambingnya. Kita ambilkan dari bahan baku yang dikasihkan ke sapi. Sistemnya kita bagi makannya itu kita ambilkan dari sapi berapa persen untuk kambing. Alhamdulillah tidak mengurangi istilah bobot sapi naik turunnya itu, alhamdulillah tidak mengurangi. Walaupun itu kita ambilkan cukup sedikit itu. Sedikit mas cukup ya? Sedikit, cukup sedikit. Itu yang diambilkan dari pakan sapi itu jenis konsentrat atau pakan jadi mas? Dari konsentratnya, dari bahan bakunya onggo itu, jenisnya onggo, kulit singkong. Cuman kalau di kambing kita ambilkan onggonya aja. Onggonya saja? Onggonya aja, sama konsentratnya. Iya. Awalnya kan kita di kambing itu kan, ya emang kita tekuni kambing. Nah kebetulan kok sebagian itu waktu kita masih pelihara sapi 1-2 ekor, itu banyak yang nanya, kenapa kok nggak ke sapi sekalian. Nah dari itulah kita mulai perlahan-lahan kita gali kayak mana sih kalau kita di sapi gitu. Kita belajar dari kawan, kita belajar cara ngasih makan, cara pembelian gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang ya sudah berjalan. Trouble segala macam alhamdulillah belum pernah saya. Jadi tidak ada trouble sama sekali? Nggak ada. Alhamdulillah saya sampai sekarang ini. Suka dukanya ya, sukanya ya alhamdulillah kita senang pelihara kan, nyaman. Dukanya ya kalau pas kita kekurangan makan itu, kalau dari sapi itu telat pakan, otomatis kambing juga kan telat gitu loh. Dukanya di situ. Tapi kalau pabrik itu buka terus aja gitu, alhamdulillah makan tercukupin lah gitu. Makan tercukupin. Untuk hijauan kita juga alhamdulillah ada semua gitu. Oh, sampai punya bank pakan juga? Punya.
Kalaupun dari Onggok kita ke Telatan, alhamdulillah Bang Pakan kita ada. Yang di kiri kanan kita ini Mas, biasa ceritakan ini Bang Pakan apa Mas? Untuk ini kolonjono ada, jenis kolonjono odot pun ada. Daun singkong kita alhamdulillah cukup banyak kalau daun singkong. Ada berapa luasan Mas daun singkong Mas? Plus minus ya, kalau di daun singkong aja ada kalau 2 hektar. 2 hektar. Nah, kita sambil bertani, ya bertani artinya nggak bertani di kambing aja di sapi, kita bertani di lahan juga gitu. Jadi panen, dapat hasil panen dari ladang, ya kan. Daun singkongnya pun bisa diolah untuk makan sapi sama kambing. Jadi saling Muter, berkaitan ya, muter terus. Muter ya. Jadi rotasinya tetap bisa disetel Mas ya? Iya, muter terus. Oh gitu. Ini kalau untuk pacong Mas, pacong ini untuk pakan sapi atau untuk kambing atau sebenarnya yang sampean budidaya ini Mas? Alhamdulillah kambing pun mau, sapi juga mau. Jadi kita bisa bagi. Oh begitu ya. Di sapi juga seneng, kambing pun juga cukup gitu. Kalau saya itu kalau penghijauan termasuk saya utamakan juga gitu. Utama? Iya, saya utamakan. Setiap harinya itu harus ada. Kebutuhan hijauan minimal ya 10% lah. 10%? 10%. Kadang ya nggak sampai, kadang-kadang nggak sampai. Soalnya 20% kita bahan pangan hewan ini kan 10% dari onggok segala macam, 10% dari penghijauan. Oh begitu ya. Artinya kita lihat kondisi, kalau kita istilahnya masih bisa ya kita ngambil untuk hijauan, kita ngambil aja gitu. Masih kita campur-campur. Biasanya berapa kali dalam satu harinya? 3 kali kalau saya, pagi, siang, sama malam. Yang penting jangan sampai lewat dari jam 8 kalau ngasih makan malam kalau saya. Oh jadi ada waktu tertentu Mas ya? Kalau pagi ya pagi, itu kan jam-jam 7 itu udah kambing udah makan, sapi udah makan semua. Gitu. Andai Mas, ini andai karena setiap peternak ilmunya beda-beda Mas ya. Kalau selip jam biasanya, kalau biasanya jam 7 pagi, terus kita beri jam 10 itu ada. Nafsu makan mungkin berkurang. Oh begitu. Nafsu makan mungkin berkurang. Jadi kalau beda waktu pemberian jam pakan, nafsunya berubah. Nafsunya berkurang. Makan, cuman dia porsinya itu habis, tetap nyisa. Oh begitu. Nggak habis. Kalau saya begitu. Kalau pagi kita kasih khususnya kambing nih, onggok sama konsentrat. Iya. Itu pun sampai siang. Kalau siang itu habis, kita tambah lagi sedikit. Itu nanti. Nah, selepas sore kita kumpulkan, malam kita ganti hijauan malahan. Oh begitu ya. Kita putar. Jadi malam malah hijauan. Malah hijauan saya kalau malam. Kenapa begitu Mas? Siang saya full pokoknya itu. Siang saya full onggok sama konsentrat, malam saya full hijauan. Kalau menjanjikan, tetap menjanjikan karena saya sendiri sudah merasakan. Dari kecil saya dididik sama bapak saya, sampai sekarang pun saya masih menggulati usaha begini. Beternak kambing dan lari ke sapi juga. Sapi gitu. juga. Alhamdulillah gitu. Ya banyak-banyak bersyukurlah gitu. Ya. Apa Mas pendapat teman-teman jenengan seusia waktu itu jenengan benar-benar full menggeluti peternakan? Kalau kawan itu sebenarnya dulu udah banyak yang saya ajak itu. Karena nanti apa ketemu. Nah, setelah usaha berjalan itu, sekarang kawan-kawan pada tahu begitu. Saya nurut sama kamu, saya ngikut sama kamu. Nah, penyesalan nggak ada di depan. Iya. Penyesalan pasti di belakang. Tahu begitu, kawan pada ngikut semua. Dulu udah pernah saya ajakin, ayo kita kembangkan, Kita lewat bisnis itu untuk peternakan, sekedar melihara, nanti besar dijual, apa mau gimana, kita kan sistemnya penggemukan, kan bisa gitu. Setelah saya ini ya alhamdulillah kita merasakan hasilnya, dan kawan pun sekarang mulai ngikut ke peternakan. Iya, ke peternakan. Cuman ya namanya start terakhir gitu. Hasilnya pasti terakhir. Iya. Ya kalau masalah keuntungan kerugian itu pasti ada kita. Itu tempatnya, emang namanya orang berbisnis itu kan tempatnya itu ada min ada plus begitu. Kalau kita alhamdulillah Pak, asalkan kambing itu sehat, kayaknya kalau suruh rugi aja enggak kayaknya gitu. Ya makanya kesehatan itu kan utama. Terutama kayak kandang memang harus bersih, harus sebentar-bentar, 1 minggu sekali, 15 hari sekali harus disemprot, dipensi gitu kan. Harus gitu.
Emang namanya perawatan itu emang ya capek. Gitu. Yang menangnya kita kan, kita bertani itu di belakang rumah, bukan di mana-mana gitu kan artinya. Jadi emang ini sampai setting semua dekat rumah Mas ya? Iya. Pokoknya saya kalau nggak dekat rumah pokoknya nggak aku loh. Emang kita kumpulkan di belakang rumah semua ini. Artinya peternakan kambing, peternakan sapi plus bang pakan semua ada di lingkungan rumah semua kita. Bang pakan ini? Iya. Wah, luar komplit biasa. Kita. Mas Yusuf, ya. Ini kandang yang ada di depan kita ini baru Mas? Alhamdulillah baru. Gimana ceritanya Mas? Ceritanya itu kambing itu pada beranak. Nah kok dilihat semakin sempit. Nah kita kan ada nih anggota. Iya. Anggota kelompok Sembada Farm itu. Dari khususnya kambing itu kan. Nah ngobrol-ngobrol kayak mana sih bikin kandang. Nah dari itulah saya. Besoknya langsung saya bikin terusan untuk pelebaran gitu kan, pelebaran kandang. Karena kita lihat kondisinya udah mendesak kan, sempit segala macam. Nah, kita lebarkan. Kita berarti bikin baru lagi. Kandang Joko Loronya udah dirobohkan, Mas? Belum, masih. Masih ada? Ya. Itu pun udah ya itu saya ceritakan dari 2004 rusak kita benerin itu. Sampai sekarang masih tegak berdiri. Iya. Oh, berarti ini lebih ke pemekaran Mas ya? Iya. Rencananya kita mau tambah lebar lagi nanti. Kandang ini? Iya. Insya Allah pokoknya minta doanya. Targetnya berapa ratus Mas? Pokoknya Bismillah aja lah pokoknya. Kalau itu nanti Insya Allah pokoknya kita tambah pokoknya. Gitu. Surprise buat penonton nanti. Iya. Mas, ini yang kita geluti selama ini breeding atau fattening Mas untuk kambingnya Mas? Breeding. Kenapa jenengan milihnya ke breeding Mas? Ya kita ngambil jangka panjang aja. Ngambil jangka panjang gitu. Selama ini di breeding yang sampai rasakan keuntungan seperti apa sih Mas kalau dibanding dengan fattening pengemukan Mas? Kalau breeding keuntungannya ya memuaskan kalau breeding itu keuntungannya juga. Cuman kita ini juga dalamin untuk penggemukan kita. Oh begitu. Kita ini lagi juga mau belajar, makanya kita mikirnya nanti mau pelebaran lagi. Nah itu mau ngejar penggemukan kayak apa? Oh seperti itu. Kita belajar sama yang sudah berjalan. Walaupun kita berawal mulai, cuman kan pengalaman belum seberapa. Iya. Karena kita kan fokusnya dulu emang di kambing gitu. Makanya ini yang saya cari katakan gitu. Ini yang saya cari untuk kita ngembangkan usaha. Bikin kandang ini habis 19.150.000. 19 juta. 150 dalam jangka waktu 3 hari ini dibikin, alhamdulillah jadi. 3 hari? 3 hari. Ya. Berdiri? Iya. Siapa pakai? Iya, siapa pakai? Wah luar biasa. 15 orang ini Pak yang bikin ini. 3 hari alhamdulillah jadi. Ekspres. Iya. Lembu ekspres ini. Oh cocok berarti. Sama-sama untung ya. Karena di kambing ya modalnya juga nggak seberapa banyak di kambing itu. Karena kapasitas juga kita kan belum banyak. Ibaratnya ukuran kambing 35 ekor baru berapa kan modal kalau kita hitung-hitung modal gitu kan. Ya kalau di sapi ya kalau keuntungannya kita bagi-bagi sebenarnya ya imbang-imbang aja. Kalau presentasinya sama ya? Iya, imbang-imbang aja. Cuman kan perbedaan cuman di modal. Di modal. Nah, perbedaannya. Karena lebih besar di sapi kan gitu. Kalau sapi juga dipecah ya dijadiin kambing ya sama aja. Sama saja. Sama aja. Karena di sapi itu besar karena memang modalnya besar Mas. Iya. Dia bisa hasil 5 juta karena modalnya sudah 20 juta. Iya. Oh gitu. Perbandingannya 10-1. Kalau untuk program-program berikutnya apa Mas yang akan diterapkan di Lembu Ekspres ini Mas? Program-program yang berikutnya yaitu mungkin kita ngejar lagi untuk pelebaran ini. Asalkan dapat ridho, insya Allah kita akan besarkan lagi lah usaha ini gitu. Kita tambah kambingnya, kita tambah kandangnya, insya Allah pokoknya. Ini untuk saat ini sapi ada berapa ekor? Kurang lebih di kandang karena kemarin Idul Fitri habis bongkar, sekitar tinggal sisa 45-50 ekor. Tingkatkan lagi untuk pelihara kambing sapi khususnya pokoknya dewan inilah, tingkatkan lagi ya. Kita beternak, apalagi selagi usia masih muda, ya kan? Kita nikmati nanti di masa tua. Nah, gitu. Oke, keren nih guys. Jadi nikmati dulu. Jangan bosan-bosan pokoknya. Kita sama-sama belajar. Istilah ruginya kalau tidak beternak tinggal di desa itu, istilahnya sama aja kita itu buang-buang waktu gitu, buang-buang waktu. Artinya kalaupun kita mau berpelihara hewan khususnya kambing, sapi,
makan pun walaupun kita belum punya stok pakan onggok dan lain-lain itu kan kita bisa ngerumput segala macam. Nah itu pun sudah jadi motivasi untuk kita gitu. Kalaupun kita berternak itu ya untuk biaya anak sekolah segala macam itu emang kita udah pikirkan dari dulu. Emang sudah ada planning ya? Semenjak kita nikah pun kita udah meliharakan sapi, kambing itu di tempat orang-orang. Calonnya nih, calonnya. Misal kita keberatan untuk biaya anak-anak sekolah itu kan udah ada kita gitu. Jadi di luar ini pun kita punya gitu, yang kita peliharaan ke orang. Iya. Itu pun kita akukan ke anak gitu. Iya. Anak sekolah itu begitu saya punya anak perempuan itu, anak perempuan kita peliharakan sapi. Nah, alhamdulillah sekarang udah jadi 4 sampai 5 ekor. Nah, itu pun kita bukan istilahnya kok itu jagain untuk anak sekolah bukan. Artinya kita siap-siap gitu loh porsinya. Porsinya kita siap-siap gitu. Artinya buat peternak ini usahaku, mana usahamu?